Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Ayuningsih, mahasiswa PPG Universitas Islam Malang tahun 2022, akan melaksanakan UKIN dan UP. Hari ini, hari Rabu 5 Oktober 2022. Ya, baiklah, mari kita mulai pelajaran hari ini. Silahkan berdoa dulu untuk Bismillahirrahmanirrahim. Ibda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah, kita lanjutkan materi sebelumnya tentang teks eksposisi. Masih ingat? Iya. Sebelumnya yang tidak hadir, Fatma Sari, Novira ini ada ya, drum band ya tadi ya, Siti Mauliza. Ibu sudah lihat Irfan, mana Irfan? Irfan masih masuk. Oke, baiklah. Ibu sudah share di grupnya. Kita persepsi dulu. Buka HP-nya di grupnya. Lihat, ada video. Sudah? Ya, silahkan dibuka. Rokok membuat menjadi serangan jantung.
baru ada mas. Ya, sudah selesai semua ya menontonnya ya? Ya, baik. Setelah menyaksikan video yang Ibu bagikan, kita bahas dulu apa sih isinya video itu? Tentang merokok. Merokok apanya? Bahayanya merokok. Ya, jadi situ ada pendapat dari penulis katanya merokok itu berbahaya. Ada alasannya tidak? Ada. Apa alasannya? Dapat merusak paru-paru. Merusak paru-paru, apalagi? Otak, jantung, ginjal, pembuluh darah, iya. Jadi itu yang kalian saksikan itu contoh teks eksposisi. Jadi ada informasi yang disampaikan seseorang, ada masalah yang disajikan, lalu alasannya. Tadi ada bahaya merokok itu masalahnya. Alasan-alasan mengapa dia mengatakan bahaya rokok itu berbahaya. Nah, seperti itu. Itu contoh dalam bentuk video. Nanti akan ada contoh dalam bentuk teks. Setelah itu kita nanti pelajari bagaimana cara membuat teks seperti itu, membuat teks eksposisi. Apa gunanya? Apa gunanya kita belajar ini? Setelah jadi teks eksposisi untuk bisa dipakai untuk ya memberi informasi. Nanti kalian bisa berpidato atau berceramah. Bahannya adalah teks eksposisi ya, informasi berdasarkan pendapat-pendapat kalian. Nanti ada argumen-argumennya, bisa kalian sampaikan lewat pidato atau ceramah. Siap ya? Siap. Ya, silakan buka lagi tadi grupnya sudah Ibu bagi, ada salah satu link. Di situ ada link yang nomor 1, yang paling pertama di share. Bisa dibuka, ada yang sudah bisa. Itu di dalamnya ada media pembelajaran, ada contoh teks eksposisi. Iya, ada temannya sudah terbuka. Iya, teksnya dibaca, judulnya tentang apa? Merokok dan bahayanya. Iya, ini bentuknya teks tulisan. Yang tadi video, bahaya merokok. Yang ini merokok dan bahayanya. Silahkan dibaca. Itu contoh teks eksposisi. Sudah dibaca semua? Sudah? Oke. Kalau sudah selesai membacanya, kita bahas dulu. Isinya tadi tentang rokok dan bahayanya. Sama tidak dengan yang di video? Ya, mirip. Lalu untuk mulai menulis, kira-kira lebih gampang lihat contoh tertulis atau video? Oke, kalau bentuknya video kalian harus dicatat dulu tadi apa yang disampaikan ya. Tapi kalau sudah tertulis, kalian tinggal membaca. Dia kan tidak bergerak ya. Oke. Siap, kita bagi kelompok dulu.
Siap. Bagi kelompok. Oke, baik. Kita bagi kelompok. Satu kelompok 4 atau 5 siswa ya. Ya, nanti kalian duduk bersama dengan kelompoknya lalu kerjakan LKPD. LKPD-nya sudah Ibu share di grup tadi. Setelah ada media ada LKPD, silahkan dibuka. Nanti kita kerjakan bersama-sama. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada Ibu. Oke, sudah terbuka. Lihat LKPD yang nomor 4. Ya, hari ini kita kerjakan LKPD yang nomor 4. Argumen, ya di dalamnya ada argumen. Gelap sekali. Mana yang sudah terbuka? Ya, ini. Lembar kerja peserta didik 4, judul di atasnya. Sudah terbuka? Oke, sekarang berkelompok dulu, silahkan. Berbalik, yang posisinya masih belum pas, silahkan berbalik. Balik kursinya. Pahami? Di sini ditulis nama, dibesarkan. Nah, Ini nama sendiri-sendiri apa? enggak, kelompok. Oh, nama kelompok. Nama depan saja ya. Ya, ini pengantarnya, tujuan belajar kita apa, ini yang mau dicapai, lalu ada petunjuknya. Di sini ada 4 tema. Kamu pilih tema yang mana mau kalian kembangkan jadi karangan. Yang mana saja bebas. Ya, ada 1 2 3 4. Terus nanti dibuat kerangka karangannya, nanti disunting penggunaan katanya. Kemarin sudah Ibu share tentang ejaan kan ya. Jadi menulisnya harus sesuai ejaan. Ini boleh dipakai. Mau buat kerangkanya dulu, lalu nanti bisa buat teksnya. Ya. Nih, silakan dikerjakan di kertas ini. Ada yang mau ditanya? Paham? Tulis namanya. Ini per orang apa kelompok? Per kelompok. Tulis namanya nanti awal-awal saja. Awal namanya. Terus itu ini yang dikerjakan di bagian petunjuk. Ada 4 tema, kalian pilih temanya yang mana yang mau dikembangkan jadi teks ya. Ikuti ya. Pilih. Lalu nanti buat kerangkanya, buat teksnya, disunting, penggunaan bahasanya. Ya, pakai kalimat yang baik dan benar sesuai ejaan yang sudah Ibu share. Ada yang mau ditanya? Paham? Jelas ya. Ya, pilih temanya, tema yang mana buat kerangkanya. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Iya, boleh. Caranya, pertama tulis namanya dulu, anggota kelompoknya. Ya, tulis nama-namanya. Lalu pilih tema yang mau kalian kembangkan jadi teks eksposisi dari 4 situ. Buat kerangka karangan, tahu kerangka karangan ya? Poin-poin yang akan disampaikan. Nama siswa apa Nama kalian. Nama kalian aja. langsung aja. Nama siswa. Langsung panggilan aja kan? Ya, boleh. Apa kurang kertas? Minta satu aja. Iya, boleh. Nah, ini kita bisa cadangan. Ini. Itu kan itu. Bu, satu kertas ini nama kelompoknya ya. Boleh. Setelah nama, tentukan temanya yang mana. Buat kerangkanya. Lalu dari poin-poin di kerangka nanti buat paragrafnya. Ya, untuk mencari bahan atau sumber yang bisa kalian kembangkan, kalian bisa buka
Google website resminya. Misalnya di situ ada tentang bahaya narkoba, ada? Misalnya ada yang pilih bahaya narkoba, kalian bisa buka websitenya BNN. Sudah berapakah yang meninggal mungkin gara-gara narkoba? Cari datanya yang valid ya. Ada data sebagai alasan untuk memperkuat pendapat. Ya. Oh iya, boleh. Kayak kemarin maksudnya? Oh. Apa yang mau ditanyakan? Yang ide pokok itu maksudnya gimana? Ya, ide pokok itu temanya tadi dituangkan. Tadi kamu mau ambil tema tentang apa? Tentang internet bisa membuat cerdas, pintar dan kaya. Oke, internet. Ya tulis di situ internet bisa. Kan ini kan teks eksposisi kan Bu. Jadi Iya. ini nggak usah dibuat pembukaan. Ya, nggak usah. Langsung saja ke isinya. Kamu bisa tulis, kan tadi temanya itu internet, kamu buat satu paragraf. Nanti setelahnya kamu bisa contohkan orang-orang yang kaya dan sukses dari internet. Pembuat Facebook, YouTuber. Tulis hal yang banyak-banyak yang membuat menarik itu apa, yang bisa membuat sukses apa. Pokoknya kamu berceramah itu nanti, misalnya kamu menyampaikan informasi itu orang tertarik. Kamu berargumen, ada alasan-alasannya, orang percaya. Ya, tulis fakta-faktanya. Orang-orang yang kamu sebutkan itu kan kenyataan kan? Bu, mana di sini, Bu? Kamu mau tema apa? Tema apa kita? Ya iya. Mana yang dipilih temanya dari 4 situ? Biar sukses. Hah? Apa, Zal? Lihat itu dulu. Apa yang buat kalian tertarik? Ya. Apa? Oke. Di HP masing-masing lo buka. Apa yang mau ditanyakan? Misalnya Kan ini ngambil contoh yang nomor 4. Ya. Pendidikan adalah investasi masa depan. Ya, betul. ini kayak gini. Nemu di sini kan? Ya. Kamu rangkum, kamu ambil dulu intinya apa yang diomongkan, sesuai nggak dengan keinginan kamu. Kalau boleh ya boleh, kamu jadikan sandaran bahan boleh. Ini masih luas, bisa kamu sampaikan ya. Nanti dulu gantian ya. Ya, jadi gini, investasi masa depan. Kalau kamu rajin belajar, maksudnya kan bisa dapat beasiswa tuh. Banyak kan orang dapat beasiswa dan sukses. Iya, kamu sebutkan siapa saja orang-orangnya.
Mau di Ayunda ada Tasya yang terkenal, ada Habibi, ada, kamu cari nanti di Google, misalnya anak tukang becak yang S3 sampai ke luar negeri. Ya, bener kan? Pendidikan adalah investasi masa depan. Dengan rajin belajar, melalui pendidikan, dia dapat beasiswa, bisa sukses ya. Nah, seperti itu kamu sampaikan bentuk paragraf. Kamu cari nama-nama orang yang sukses, yang terkenal, jadi motivasi. Jadi argumennya. Ya, bisa. Ya. Kalian apa? Narkoba merupakan suatu yang tidak asing. Ya, boleh. Kamu ambil datanya. Cari di BNN, dibuka websitenya. Data orang yang meninggal, yang gila, yang hancur, pokoknya semua data yang mendukung pernyataan ini. Iya, iya. Ditambah lagi, ini kan narkoba, ini masih kandungannya kan ya, tentang narkobanya. Kamu tuliskan argumennya. Argumen itu alasan yang mendukung ini. Ini kan cuma baru kandungannya. Ini menyebabkan apa? Sebutkan menyebabkan apa, bisa sampai gila atau meninggal. Contoh datanya, yang meninggal berapa, yang gila berapa. Jadi kalau ini boleh. Iya, boleh. Yuk, apa? Kalian sudah memutuskan temanya apa? Apa? Yang narkoba. Iya, narkoba. Apa yang mau ditulis? Kira-kira? Apa? Bahayanya. Bahaya. Iya. Bahaya narkoba. Iya, bahaya berarti kan kamu sebutkan kandungannya dulu. Kandungannya apa misalnya? Ya nanti dicari. Bertugas mencari masing-masing. Ada yang bertugas mencari kandungannya apa. Lalu datanya, sudah berapa kerusakan yang terjadi. Misalnya orang meninggalnya sudah berapa, yang gilanya berapa. Ya. Dampak-dampaknya diperjelas ya. Bisa? Yang mendukung pernyataan bahwa narkoba tadi berbahaya. Paling kuat, alasannya paling bagus. Cari datanya di situs resmi BNN, Badan Narkotika Nasional, pasti ada. Ya. Sudah? Ada yang mau tanya? Kalau di ini bisa pakai huruf gede nggak? D itu kata depan D-nya kecil. D kecil, I kecil. Berarti kayak Kalau dia di judul, ya seperti dan. Silakan cari datanya sebanyak-banyaknya. Ayo bagi-bagi tugas.
narkoba di kalangan masyarakat dan pelajar setahu upaya menggunakannya. Ya fokus kerjakan. Bantu temannya. Dari atas itu gini. Dari mana kita? Yang kayak ini judulnya dong. Oh, contohnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kamu? Ya udah. Ya kami di sini mau presentasiin bahasa Indonesia. Mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami berempat yang bagus dan iya cepat. tentang narkoba mengada asing lagi untuk kita. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Sedangkan nafza merupakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba membuat penggunanya menjadi kecanduan sehingga banyak orang yang tidak bisa lepas dari obat ini. Selain merasa candu, merasa banyak lagi hal-hal yang disebabkan oleh narkoba sendiri. Narkoba sudah banyak meracuni masyarakat Indonesia, terutama di kalangan anak muda. Bukan hanya anak muda saja, bahkan anak-anak menggunakan narkoba. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNN RI dalam kurun waktu tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022 telah berhasil mengungkap 55.392 kasus tindak pidana narkoba dan 71.994 orang tersangka.
dengan barang bukti narkoba berupa 42,71 ton sabu, 71,33 ton ganja, 1.630.102,69 butir ekstasi, dan 186,4 kilo kokain. Oleh sebab itu kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa merusak masa depan kita sendiri, terutama narkoba. Jika kita pandai dalam memilih teman dan lingkungan sekitar, akan banyak generasi bangsa yang berprestasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kalian sudah presentasi ya hasil diskusi kelompoknya. Oke, Ibu harap nanti semuanya bisa selesai dengan sempurna membuat teks eksposisi. Jadi tugasnya buat per orang satu teks. Ya, ini bisa digunakan untuk bahan pidato atau ceramah. Jelas ya? Iya. Ibu refleksi dulu. Hari ini bagaimana pembelajarannya? Ya. Menyenangkan bagian yang mana? Bagian mana yang menyenangkan? Dari awal sampai akhir menyenangkan. Kerja kelompoknya, kerja kelompoknya. Oke, menyenangkan buat karangan. Oke. Kita simpulkan dulu, hari ini kita belajar apa? Teks eksposisi. Apa itu? Teks yang memberikan informasi, ya, berisi gagasan dan argumen seseorang. Nanti informasi ini bisa kalian sampaikan secara luas ya, bisa dalam bentuk pidato dan ceramah. Oke, evaluasinya, tugasnya jelas ya, buat teks masing-masing. Jelas? Oke. Sekarang silahkan berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.